Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Matius 21 ayat 1-11 dengan tema Lihat, Rajamu datang padamu. Sahabatku, kitab Injil Matius ditulis oleh Matius, salah satu murid Yesus Kristus. Kitab ini ditulis pada tahun 60 Masehi. Meskipun tempat penulisan spesifik tidak disebutkan, dapat diasumsikan bahwa penulisannya berlangsung di daerah yang dikenal oleh Matius dan di mana dia melakukan pelayanannya. Latar belakang penulisan kitab ini terkait dengan misi Matius untuk menyampaikan pesan Injil. Dalam kitab ini, Matius menekankan bahwa Yesus adalah Raja Mesianis, dan dia menulisnya dengan tujuan untuk memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Minggu Palma adalah sebuah peringatan dalam liturgi gereja Kristen, baik Protestan maupun Katolik, yang dirayakan seminggu sebelum Paskah. Minggu Palma juga menjadi pembuka dari Pekan Suci. Arti dari Minggu Palma bagi umat Kristen Protestan dan Katolik adalah tentang kemenangan Yesus, bukan hanya tentang bagaimana ia dipuja, tetapi juga tentang bagaimana ia berhasil melawan kuasa maut. Ini adalah waktu untuk mengenang sengsara Tuhan dan berjalan bersama Yesus dalam deritanya. Pada hari Minggu Palma, kita merayakan kedatangan Yesus ke Yerusalem sebelum Paskah. Kita mengingat momen yang tercatat dalam kitab Matius 21 ayat 1-11, di mana Yesus memasuki Yerusalem dengan penuh sukacita dan kebesaran. Mari kita merenungkan dan mengaitkan kejadian ini dengan tema Lihat Rajamu datang kepadamu. Dalam pasal ini, kita melihat Yesus memerintahkan dua muridnya untuk pergi ke desa yang ada di depan mereka. Di sana, mereka akan menemukan seekor keledai dan anak keledai yang diikat. Yesus menjelaskan bahwa mereka harus membawa hewan-hewan itu kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus telah merencanakan kedatangannya dengan sengaja. Ketika keledai dan anak keledai itu dibawa kepada Yesus, para murid meletakkan jubah mereka di atas hewan-hewan itu. Selanjutnya, orang banyak yang berada di sekitar mereka, terutama mereka yang mengikuti Yesus, menyebar jalan dengan meletakkan pakaian mereka di atas jalan. Mereka juga memotong daun-daun pohon dan meletakkannya di jalan. Semuanya dilakukan untuk memberikan penghormatan kepadanya. Rakyat Yerusalem yang melihat peristiwa ini menjadi terpesona dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Yesus ini. Mereka bersorak dan berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka menyambut Yesus sebagai Raja yang datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, peristiwa ini juga memunculkan kegelisahan di kalangan pemimpin agama Yahudi. Mereka merasa terancam oleh pengaruh dan otoritas Yesus. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan kekuasaan dan tradisi mereka sendiri. Dalam peristiwa ini, kita dapat menarik beberapa pesan penting. Pertama, kita diajak untuk melihat dengan mata rohani dan mengakui kedatangan Yesus dalam hidup kita. Seperti rakyat Yerusalem yang menyambutnya dengan sukacita, kita juga harus menyambut Yesus dengan hati yang terbuka. Kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Raja yang datang untuk menyelamatkan kita. Kedua, kita diajak untuk memberikan penghormatan dan pengakuan kepada Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Seperti orang banyak yang meletakkan jubah dan daun-daun pohon di jalan, kita juga harus meletakkan segala yang kita miliki di hadapannya. Kita harus mengakui dan menghormati otoritasnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketiga, kita harus menghadapi tantangan dan penolakan dengan iman yang teguh. Seperti pemimpin agama Yahudi yang menolak mengakui Yesus, kita juga mungkin dihadapkan pada situasi di mana iman kita diuji. Namun, kita harus tetap teguh dalam iman dan memilih mengikuti Yesus, meskipun itu berarti menghadapi penolakan atau kesulitan. Minggu Palma mengingatkan kita akan pentingnya mengakui kedatangan Yesus dalam hidup kita dan memberikannya tempat yang layak sebagai Raja dan Juru Selamat kita. Mari kita merenungkan kembali peristiwa ini dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut Yesus dengan sukacita dan penghormatan. Saudara-saudaraku, dalam hari Minggu Palma ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Marilah kita terus mengikuti Yesus dengan iman yang teguh dan mempersiapkan hati kita untuk merayakan Paskahnya dengan sukacita dan syukur. Namu,
Saat kita merenungkan tema "Lihat Rajamu datang kepadamu", kita juga harus mengaitkannya dengan kehidupan kita saat ini. Yesus tidak hanya datang ke Yerusalem pada waktu itu, tetapi Yesus juga datang kepada setiap individu dari generasi ke generasi. Yesus datang kepada kita secara pribadi dan mengajak kita untuk menerimanya sebagai Raja dalam hidup kita. Ketika kita melihat Yesus datang kepada kita, apakah kita siap menyambutnya dengan sukacita dan penghormatan seperti rakyat Yerusalem? Apakah kita bersedia meletakkan jubah dan daun-daun pohon di jalannya, yaitu memberikan segala yang kita miliki kepadanya? Apakah kita bersedia mengakui dan menghormati otoritasnya sebagai Raja dan Juru Selamat kita? Saat Yesus datang kepada kita, mungkin kita menghadapi tantangan dan penolakan seperti yang dialaminya saat itu. Mungkin ada kekuatan-kekuatan dalam hidup kita yang berusaha menolak kedatangannya dan menghalanginya untuk memerintah dalam hidup kita. Namun, kita harus tetap teguh dalam iman dan memilih mengikuti Yesus, meskipun itu berarti menghadapi penolakan atau kesulitan. Ketika kita melihat Raja datang kepada kita juga harus mempersiapkan hati kita untuk menyambutnya dengan sukacita dan penghormatan. Kita harus mempersiapkan hati kita untuk memberikannya tempat yang layak sebagai Raja dan Juru Selamat kita. Kita harus mempersiapkan hati kita untuk menerimanya dengan iman yang teguh dan mengikutinya dengan setia. Saudara-saudaraku, dalam hari Minggu Palma ini, marilah kita mengaitkan tema "Lihat Rajamu datang kepadamu" dengan kehidupan kita saat ini. Marilah kita merenungkan kembali peristiwa kedatangan Yesus ke Yerusalem dan mempersiapkan hati kita untuk menyambutnya dengan sukacita dan penghormatan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengakui dan menghormati otoritasnya sebagai Raja dan Juru Selamat kita. Lalu, bagaimana kita dapat mengakui dan menghormati Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat kita dalam kehidupan sehari-hari? Mengakui dan menghormati Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat kita dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu panggilan yang penting bagi setiap orang percaya. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu: pertama, doa. Doa adalah cara yang paling intim untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa, kita dapat mengakui dan menghormati Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat kita dengan menghadapkan segala kebutuhan, kekhawatiran, dan sukacita kita kepadanya. Kita dapat meminta petunjuk-Nya, memohon pengampunannya, dan bersyukur atas kasih karunia-Nya. Kedua, mengikuti Yesus dalam tindakan kasih. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti Dia telah mengasihi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengakui dan menghormati Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat kita dengan mengikuti teladannya dalam tindakan kasih kepada orang lain. Kita dapat membantu mereka yang membutuhkan, memberikan dukungan dan penghiburan kepada yang sedang berduka, dan memperlihatkan kasih Kristus kepada semua orang yang kita temui. Ketiga, menyaksikan iman kita. Mengakui dan menghormati Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat kita juga melibatkan kesaksian iman kita kepada orang lain. Kita dapat berbagi tentang bagaimana Yesus telah mengubah hidup kita, memberikan pengharapan dan damai yang hanya ditemukan dalam Dia. Dengan kata-kata dan tindakan kita dapat memperlihatkan kepada dunia bahwa Yesus adalah Raja yang menguasai dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, mengakui dan menghormati Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat kita adalah panggilan yang tak terbatas hanya pada hari Minggu atau dalam ibadah saja. Hal ini harus meliputi setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa Yesus adalah Raja yang memerintah dalam hidup kita, dan dengan sukacita dan penuh penghormatan, kita mengikutinya dalam setiap langkah kita. Tuhan memberkati kita semua dalam perjalanan kita mengakui dan menghormati Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat kita. Amin.